Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda di seputar iNews Sulsel edisi hari ini Senin 20 November 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Aksi fashion show belasan waria di Jalan Kandea dibubarkan. Pria di Kabupaten Takalar tega menganiaya tetangganya hingga tewas. Polisi tetapkan 4 orang tersangka pelaku pengeroyokan hingga korban tewas. Bersama saya Tisna Aulia dan berikut seputar iNews Sulsel selengkapnya. Kita awali seputar iNews Sulsel edisi hari ini dengan informasi aksi fashion show belasan waria di Jalan Kandea 3 Kota Makassar viral di media sosial. Kegiatan tersebut dihentikan aparat gabungan karena tidak memiliki izin. Ironisnya fashion show waria tersebut merupakan rangkaian acara syukuran masuk rumah salah satu warga. Viral di sosial media aksi fashion show sejumlah waria di Jalan Kandea 3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video amatir warga memperlihatkan sejumlah masyarakat menyaksikan 16 waria dengan busana ala pesta disertai wajah yang dihiasi make up. Berlenggak-lenggok dalam satu antrian layaknya berada di satu panggung ajang pemilihan beauty pageant. Namun aksi tersebut tidak berlangsung lama. Pihak kepolisian Polsek Bontoala Kota Makassar beserta anggota TNI mendapati aduan masyarakat yang merasa terganggu atas berlangsungnya acara tersebut, mendatangi dan memberhentikan kegiatan yang tengah berlangsung. Hasil pemeriksaan polisi, acara yang seharusnya hanya sebatas syukuran masuk rumah salah satu warga itu, tiba dalam pelaksanaannya turut digelar tanpa izin pihak kepolisian aksi fashion show oleh sejumlah waria. Entah dari mana itu mereka melaksanakan fashion show untuk kelompok atau komunitas transgender atau keluarga. Nah, tiba-tiba kita mendapat informasi dari masyarakat seperti itu, kurang lebih dari setengah jam dari informasi yang kita dapat kita langsung dibubarkan. Jumlah waria pun yang ada di sana itu hanya kurang dari 16 orang. Hanya tiba-tiba saja dilaksanakan kegiatan tersebut. Hingga kini, fasilitas seperti tenda dan alat pendukung terlaksananya kegiatan tersebut dibongkar pihak kepolisian Polsek Bontoala guna membubarkan dan mengantisipasi acara tersebut kembali terlaksana. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi kebangsaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Makassar. Ganjar mengaku mendapat masukan terkait perlunya perhatian khusus dalam memberikan wadah bagi anak muda milenial dan isu perempuan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi kebangsaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Makassar dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah Kota Makassar, Jalan Gunung Lompo Batang, Kota Makassar, Sabtu sore. Dalam kesempatan ini, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tersanjung dapat diterima dengan baik. Menurutnya ini merupakan bagian dari pencerahan yang diberikan Muhammadiyah dalam diskusi dan memberikan masukan pada calon presiden dalam pertemuan seperti ini. Usai pertemuan, Ganjar mengaku senang dengan banyaknya masukan yang diberikan kepada dirinya terkait masa depan anak muda yang memerlukan wadah dalam mewujudkan masa depannya. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo turut mendapat apresiasi terkait keberaniannya menolak timnas Israel ikut serta dalam Piala Dunia U20 yang berakhir dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Untuk itu ke depan perlu ada pembahasan khusus dalam memberikan bantuan kepada Palestina. Proses pencerahan inilah bisa dilakukan dengan berdiskusi, bergerak. Kalau tidak pas, mungkin tak lagi, sehingga semuanya menjadi terang dan menimbulkan fitnah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sore ini saya merasa tersanjung bisa diterima dan saya senang sekali. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan.
hadiahnya bukan sepeda dan lain-lain. Ya kami terima kasih diterima di pengurus wilayah ya Muhammadiyah yang ada di Makassar ini, dan tadi berdiskusi dengan generasi muda Muhammadiyah, ada masukan dari warga dan kepeduliannya bagus sekali tadi soal sikap kita pada Palestina, ya, ketegasannya saya tunjukkan dari awal. Terus kemudian kita mesti menyiapkan ke depan bagaimana kita membantu setelah dasar sila Bandung dulu sepakati, dan mesti ada upaya-upaya perdamaian. Ya. Dan kedua, ada pertanyaan bagaimana anak-anak muda bisa diwadahi. Ini rata-rata sebuah kecemasan, apakah kemudian mereka nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, talentanya bisa bermanfaat. Makanya lagi-lagi cerita soal pendidikan dan kesempatan termasuk fasilitasi. Saya kira ide-ide ini ide yang bagus, termasuk tadi ibu-ibu, anak muda perempuan yang memang butuh tindakan khusus affirmative action untuk isu-isu perempuan. Jadi kepedulian inilah yang disampaikan tadi, dan tentu ini masukan yang sangat bagus untuk kami bisa merumuskan sebuah program yang bermanfaat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga menyambut jenazah Ratih, ibu 3 anak yang ditemukan tewas membusuk, diduga korban pembunuhan di sebuah rumah kosong di Kecamatan Bahadopi, Sulawesi Tengah. Sang suami nampak sangat terpukul melihat peti jenazah istrinya, sementara ketiga anaknya yang masih balita nampak tak mengetahui jika sang ibu sudah meninggal dunia. Video amatir ini memperlihatkan saat warga menemukan jenazah Ratih, ibu 3 anak asal desa Pelalan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yang tewas mengenaskan di sebuah rumah kosong di Bahadopi, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis 16 November. Jenazah kemudian dibawa dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Selatan menggunakan mobil ambulans melalui jalur darat. Setelah menempuh perjalanan panjang, jenazah tiba di rumah duka pada Jumat 17 November 2023 sore. Ratih meninggalkan suami dan 3 anaknya untuk bekerja di Morowali. Namun berselang beberapa waktu, Ratih kehilangan kontak dengan pihak keluarga sebelum ditemukan membusuk di sebuah kamar kosong dalam kondisi mengenaskan. Melihat peti jenazah, sanak keluarga korban sangat bersedih dan terpukul, apalagi ketiga anak korban yang masih kanak-kanak berada di antara ratusan pelayat. Ketiga anak korban yang berada dalam pelukan sang ayah nampak tidak mengetahui jika ibu mereka telah meninggal dunia. Anak yang almarhum rumah ini ada 3 dan masih kecil semua. Yang pertama Pak, anak pertama usia? Anak pertama kayaknya belum juga SD, belum, sehingga memang kayaknya usia sekitar 7 tahun ya Pak, anak pertama? Belum mungkin. Belum ya Pak? Karena kayaknya almarhumah ini Pihak keluarga menduga Ratih yang berada di Morowali untuk bekerja diduga kuat tewas terbunuh. Pelakunya dicurigai merupakan kenalan korban dan keluarga meminta aparat kepolisian pun agar mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Dasrudin Rubak, iNews melaporkan. ada videonya sama saya. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Takalar tega menganiaya tetangganya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas dengan 4 luka tusuk di bagian tubuh. Diduga penganiayaan dilakukan karena dendam lama antara pelaku dan korban. Melihat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga. Nurdin Deng Puna menjadi bulan-bulanan warga saat evakuasi petugas usai menganiaya tetangganya Kamarudin Deng Ngepe hingga tewas di depan rumahnya di Dusun Palalakang, Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Korban tewas seketika dengan 4 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Usai ditangkap polisi di rumahnya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Takalar untuk menjalani pemeriksaan. Sementara rumah dan mobil milik pelaku langsung dirusak oleh warga. Peristiwa penganiayaan hingga korban tewas terjadi pada Kamis sore 16 November 2023. Korban Kamarudin yang hendak masuk ke rumah orang tuanya tiba-tiba dihadang dan dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas oleh Nurdin Deng Puna. Diduga aksi penganiayaan dilakukan pelaku karena dendam lama dengan korban.
Jasad korban pun kini telah diamankan di TPU Desa Palalaka, Kabupaten Takalar. Sementara pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Penyebabnya ini kalau menurut hasil interogasi kami sudah lama bermusuhan. Memang dari ini bertetangga. Kedua belah pihak ini antara korban dengan pelaku ini bertetangga dan juga ada hubungan keluarga. Pelaku kini dijerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman kurungan di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan operasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Beroperasinya pembangkit ramah lingkungan ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi demi mencapai net zero emission tahun 2060. Presiden mengatakan saat ini pertumbuhan pembangkit energi bersih di Indonesia semakin baik. Di Jawa Barat sudah memiliki PLTA dengan kapasitas hingga 1000 MW. Dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata 192 MWP, semakin menambah kapasitas terpasang pembangkit energi bersih. PLTS Terapung Cirata juga sebagai bentuk terciptanya kerjasama investasi yang baik antar dua negara. Proyek energi bersih ini menjadi terobosan bagi pendorong ekonomi baru di sektor logistik, pariwisata, manufaktur, bahkan sektor pertanian dan ekonomi halal antar kedua negara. Tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini nanti tadi saya sudah bicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 MW. Dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita. Dan banyak negara yang memanfaatkan. Memang sekarang kita harus lihat ada berapa banyak bahan nuklir ya, seperti plutonium, uranium, thorium, berapa banyak itu berapa banyak nanti bisa memberikan kontribusi untuk energi bersih di dunia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pembangunan PLTS Cirata menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung pemerintah melakukan transisi energi. Peresmian ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak hanya sekedar wacana, tetapi telah menjadi wujud nyata bahwa PLN serius dan all out menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan energi bersih di Indonesia. Proyek strategis nasional atau PSNI ini memanfaatkan 4% area Waduk Cirata atau sekitar 200 hektar. Terdiri dari 13 pulau yang berisi 340.000 solar panel, mampu melistriki lebih dari 50.000 rumah. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih sebesar 245 GWh per tahun dan mereduksi 214.000 ton CO2 per tahun. Proyek ini mampu menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja lokal dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali hadir dengan informasi pemuda nyaris diamuk warga hendak mencuri sarang burung walet. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di seputar ID Sulsel pemirsa. Sentra pengisian bahan bakar umum di Desa Bunga Didi, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara menjadi sorotan akibat memberikan pelayanan penuh kepada penimbun BBM solar subsidi yang menggunakan jergen. Kondisi ini memicu antrian kendaraan yang cukup panjang. Ini cuma mengisi saja. Kiranya ini. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait membuat aktivitas pengisian BBM solar subsidi menggunakan jergen di SPBU yang ada di Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara menuai sorotan. Nampak pihak SPBU memberikan pelayanan penuh kepada pelangsir yang menggunakan jergen berukuran puluhan liter. Terlihat dalam video itu, selang nozzle pengisian diambil alih dan dioperasikan oleh pelangsir. Kondisi ini membuat petugas hanya berdiri dan menonton pengisian tersebut. Banyaknya jergen yang mengantri membuat kendaraan diabaikan. Kondisi ini memicu antrian panjang. Solar yang didapat dengan harga subsidi diduga akan ditampung dalam jumlah tertentu, kemudian didistribusikan ke sejumlah perusahaan di Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga industri di kisaran Rp14.000 per liter. Mirisnya, seorang operator yang bertugas di SPBU Tanah Lili yang mengaku menegur dan menghentikan pengisian jergen justru berujung pemecatan. Pihak SPBU mengklaim pengisian jergen justru dilakukan oleh pihak keluarga dari karyawan yang dipecat. Antrian jergen tersebut merupakan upaya untuk menjebak pihak SPBU. Mengingat pemecatan diambil setelah suami mantan karyawan menganiaya operator pengisian. Ini dibuktikan berdasarkan rekaman CCTV. Memang ada kerjasamanya Pak, pihak pelangsir dengan pihak SPBU. Karena setiap kali ada penjualan BBM solar, selalunya disimpan 1 ton 500, bahkan 2 ton. Itu pun untuk jatah pelangsir. Yang diutamakan pelangsir dibanding mobil angkutan umum. Kemudian ada bonus per jerken 10.000 dibagi 2 dengan pihak SPBU Bunga Didi. Saya selaku security sekaligus penanggung jawab menyampaikan bahwa video tersebut tidak benar adanya. Dan untuk itu adalah salah satu settingan kelompok yang ingin merusak citra SPBU Bunga Didi. Untuk lebih jelasnya, silakan mungkin datang ke SPBU Bunga Didi supaya saya bisa jelaskan kejadian yang sebenarnya. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak Pertamina diminta memberikan sanksi tegas ke SPBU nakal, termasuk menghentikan pendistribusian solar hingga penutupan SPBU dan pencabutan izin. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Bone berhasil diamankan dan nyaris diamuk warga lantaran kepergok masuk ke rumah warga hendak mencuri sarang burung walet. Pelaku dikepung dan terjebak di atap rumah warga. Pelaku berjumlah 2 orang, namun 1 orang berhasil kabur. Akibat perbuatan pelaku, pemilik sarang burung walet merugi hingga puluhan juta rupiah. Asri, pemuda asal Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berhasil diamankan polisi lantaran kepergok warga hendak mencuri sarang burung walet. Pelaku diamankan oleh polisi saat terjebak di atap rumah milik warga Haji Sayuti di Jalan Andi Pangerang Petaradi, Kelurahan Pasumpu, Kecamatan Tanetiriatang Barat, Kabupaten Bone. Penangkapan pelaku cukup dramatis, bahkan terjadi aksi kejar-kejaran di atap rumah. Warga dan polisi yang naik ke atap langsung mengepung pelaku, sehingga pelaku yang sempat bersembunyi dan masuk ke dalam sarang walet tidak dapat berkutik dan langsung diringkus. Pelaku berjumlah 2 orang, namun salah seorang berhasil kabur sebelum warga mengepung tempat tersebut. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga lantaran pelaku sudah seringkali melancarkan aksinya di tempat tersebut. Warga kesal lantaran sarang burung walet milik warga kerap dicuri oleh orang. Pemilik sarang burung walet mengaku sudah 3 tahun terakhir tidak mendapatkan hasil, padahal burung walet yang masuk ke tempatnya cukup banyak. Beruntung Satuan Intelkam Polres Bode cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bone. Ironisnya pelaku ternyata kenal dengan pemilik sarang walet.
karena pelaku merupakan salah satu tukang atau bekerja saat rumah korban dibangun. Pemilik rumah Haji Sayuti mengaku bahwa 3 tahun terakhir dia tidak pernah lagi mengambil sarang walet miliknya karena kerap dicuri oleh orang. Namun baru kali ini pelaku kepergok. Ternyata yang selalu mencuri sarang waletnya adalah tukang yang pernah bekerja saat rumahnya dibangun. Pantas saja pelaku mengetahui seluk-beluk di dalam rumah. Pak, ini walet ini Pak sudah berapa kali dimasuki perampok ini Pak? Saya kira atau pukul 3 tahun tidak pernah. Tahun berapa kita dulu punya tim? 2021, mulai 2021. Pekerjaan sendiri. sudah 3 tahun Pak ya, tidak ada yang sempat kita selamatkan. Ada sedikit. Ya. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Bone guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan pelaku, pemilik sarang walet merugi hingga puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi peduli Palestina terus mengalir, tidak terkecuali dari lembaga adat Trah Goa Talosan Robone yang menyerahkan donasi sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara muslim di Gaza, Palestina. Tahap pertama donasi Palestina ke Badan Amil Zakat Nasional Sulsel telah mencapai 1,1 miliar rupiah dan telah disalurkan ke Basnas Pusat Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan kepada warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang gempuran Israel, Lembaga Trah Goa Talosan Robone dan donatur menyerahkan bantuan kepada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Donasi yang terkumpul dalam 4 hari dari Lembaga Trah Goa Talosan Robone dan donatur sebesar 10 juta rupiah. Donasi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Basnas Sulsel Irfan Sanusi Baco dari perwakilan Lembaga Adat Suwadi Idris Amir. Basnas Sulawesi Selatan terus menerima donasi dari kabupaten kota se-Sulsel. Tahap pertama telah diserahkan lebih dari 1,1 miliar ke Basnas dan tahap kedua diperkirakan akan terkumpul sebanyak 1,5 miliar rupiah. Dan sampai hari ini donasi dari masyarakat Sulawesi Selatan yang telah kami serahkan melalui yang terkumpul melalui Basnas Provinsi, Kabupaten, dan Kota Sulawesi Selatan itu kemarin 1,146 miliar. Dan insya Allah saya sangat yakin bahwa untuk penyerahan tahap kedua dari masyarakat Sulsel yang mendonasi melalui Basnas itu kurang lebih 1,5 miliar. Bantuan tahap 1 yang disalurkan Basnas Republik Indonesia untuk Gaza Palestina telah mencapai 55 miliar lebih, serta bantuan obat-obatan dan kain kafan yang masuk ke Gaza Palestina melalui Mesir. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menetapkan 4 orang tersangka dari 7 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Ironis, motif pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas hanya karena salah paham. Video amatir warga ini memperlihatkan saat korban Andika Syam 25 tahun dan adiknya Bayu 23 tahun dikeroyok oleh 7 orang pelaku di depan minimarket di Dusun Lamuru, Desa Sunggumanai, Kecamatan Patalasa, Kabupaten Goa. 7 orang pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan batu, balok kayu, bambu serta senjata tajam hingga mengakibatkan korban Andika Syam 25 tahun tewas seketika dengan luka tusukan senjata tajam di perut. Sedangkan adik korban Bayu Bahari 23 tahun mengalami luka sabetan pisau di perut dan luka pada tangan dan kaki. Pasca kejadian, Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka, masing-masing R 26 tahun, MA 23 tahun, F 21 tahun, dan H alias Aca. Selain keempat tersangka, polisi hingga kini masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari 4 tersangka ini, 1 diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sebuah pisau, baju korban, balok kayu, batu, serta potongan bambu sebagai barang bukti. Peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan 1 korban tewas dan 1 orang luka terjadi pada Sabtu 11 November 2023 di depan minimarket di Kecamatan Patalasa, Kabupaten Goa.
Motif pengeroyokan yang menewaskan satu orang korban hanya karena salah paham, ditegur dan tidak terima dipukuli oleh korban. Penganiayaan secara bersama-sama ya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. R alias Chandra, umur 26 tahun, di mana perannya dalam melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau, ya, terhadap korban Andika Syam. Kemudian memukul korban Andika Syam dan memukul korban Bayu Bahari. Hal ini terjadi dari sebenarnya kesalahpahaman, ketersinggungan, di mana pelaku berteman merasa keberatan dikarenakan ditegur dan dipukul terlebih dahulu oleh korban yang merasa tersinggung pada saat pelaku berteman menyalip menggunakan kendaraan di jalan raya. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Polisi pun meminta agar ketiga pelaku lain yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sedikitnya 300 peserta mengikuti lomba seni, kata, dan fighter pada kejuaraan bertaraf internasional Black Panther. Pagelaran kejuaraan Rektor UIN Cup 3 2023 sukses digelar di kampus 2 UIN Samata, Kabupaten Goa. Dalam lomba ini ada beberapa cabang yang diperlombakan seperti seni kata dan fighter. Dalam kejuaraan Rektor UIN Cup 3 2023 ini, para peserta sangat bersemangat mengikuti kejuaraan ini. Kejuaraan ini sendiri mengangkat tema berprestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas untuk mempererat persaudaraan. Peserta ini diikuti dari berbagai daerah seperti Makassar, Maros, Baru, Bone, dan Goa. Dan jumlah peserta yang ikut berpartisipasi sebanyak kurang lebih 300 peserta. Jadi kejuaraan Rektor Cup UIN itu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Perguruan kita itu berada di beberapa wilayah, beberapa tempat, tapi caranya kita untuk mengumpulkan mereka semua itu dengan mengadakan suatu event-event kejuaraan agar seluruh unit yang berada di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi Black Panther Karate itu terbentuk itu sejak tahun 75. Jadi Black Panther itu membuka peluang untuk mendaftarkan diri setiap saat, setiap detik, dan setiap kapan saja. Yang dimana lombanya itu adalah lomba kata. Kalau lomba kata sendiri itu berupa kesenian, berupa campuran-campuran intisari gerakan yang telah kita pelajari selama kita di perguruan. Selain kesenian yang berupa kata, itu ada kumite ataupun sparring atau tarung. Jumlah pesertanya itu kurang lebih ada 300. Terdiri dari Kota Makassar, Maros, Baru, Bone, dan Goa. Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta dan warga yang ada di sekitar kampus 2 UIN Samata. Dari Makassar, Mulyadis Taim Majene dan Unismu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.